Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Divya Agastya Getja dari GKUI Maranatha Lenteng Agung. Hari ini aku bakal menceritakan kisah tentang Zakheus si pemungut cukai yang berasal dari Injil Lukas pasalnya yang ke-19. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari, hiduplah seorang bernama Zakheus. Ia tinggal di kota yang bernama Yeriko. Zakheus ini bekerja sebagai pemungut cukai dan ia adalah kepala pemungut cukai tersebut. Dan ia adalah seorang yang sangat kaya raya, tetapi juga dibenci sama orang-orang. Kenapa? Karena Zakheus itu korupsi. Apa sih korupsi itu? Biasanya korupsi itu mengambil uang yang lebih banyak daripada yang seharusnya. Lalu tiba-tiba suatu hari ada yang terdengar kabar dari orang-orang bahwa Yesus akan datang. Apa? Yesus akan datang. Iya betul, Yesus akan datang. Lalu Zakheus adalah salah satu orang yang sangat-sangat menantikan kehadiran Yesus itu. Ia sangat penasaran dengan Yesus karena Yesus itu sangat-sangat hebat dan baik. Karena apa? Karena Zakheus mendengar bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang lumpuh, dan juga membangkitkan orang mati. Hebat banget kan? Ya kali Zakheus nggak mau bertemu dengan Yesus. Nah, lalu pada suatu hari tibalah hari di mana Yesus tiba di kota Yeriko. Lalu Zakheus sangat semangat dan menantikan hari itu juga. Akhirnya ia berlari-lari mencari di mana ya Yesus, di mana dan bagaimana caranya dia bisa melihat Yesus. Karena banyak sekali orang-orang berbondong-bondong, ramai-ramai untuk bertemu dengan Yesus, sehingga Zakheus bingung bagaimana caranya ia bisa melihat Yesus dengan jelas. Dan akhirnya Zakheus melakukan sangat banyak cara agar ia bisa melihat Yesus. Tetapi usahanya tidak berhasil. Kenapa? Karena Zakheus memiliki tubuh yang pendek sehingga ia tidak bisa melihat Yesus. Lalu tiba-tiba ketika Zakheus sedang berjalan, ia melihat bahwa ada pohon ara yang sangat besar di atas sana. Pohon itu berada di pinggir jalan ketika Zakheus jalan. Pada akhirnya Zakheus memilih untuk memanjat pohon itu karena menurut dia itu adalah satu-satunya cara yang bisa ia lakukan agar ia bisa melihat Yesus. Pada akhirnya Zakheus memanjat pohon ara itu. Walaupun tinggi, tetapi Zakheus tidak menyerah untuk memanjat pohon ara itu agar ia tetap bisa melihat Yesus. Dan sesampainya di atas pohon ara tersebut, Zakheus sangat senang karena akhirnya Zakheus bisa melihat Yesus dengan jelas di atas sana. Lalu tiba-tiba ketika Yesus sedang berjalan-jalan, ia melihat ke atas pohon ara di atas sana. Ada siapa ya itu? Lalu Yesus berkata kepada Zakheus, "Zakheus, segeralah turun karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ketika Zakheus mendengar hal tersebut, Zakheus sangat senang. Mengapa tidak? Karena Yesus ingin menumpang di rumahnya. Akhirnya Zakheus turun dengan perasaan yang sangat sukacita dan ia berjalan ke rumahnya bersama Yesus. Tetapi di balik semuanya itu ada orang-orang yang terheran-heran. Kenapa terheran-heran? Karena masa sih Yesus mau menumpang di rumah Zakheus yang berdosa itu dan dibenci sama orang-orang. Mereka iri aja ya. Tetapi sesampainya di rumah Zakheus akhirnya mengobrol dengan Yesus. Ia berbincang-bincang sangat banyak. Lalu Zakheus berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku akan mengembalikan setengah dari milikku kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat." Wow, 4 kali lipat. Dan dia bakal ngasih setengah dari hartanya kepada orang miskin. Wow, sungguh keajaiban yang Zakheus lakukan ya, karena kan sebelumnya Zakheus memeras orang. Lalu ketika Yesus mendengar hal itu, Yesus sangat bahagia karena Zakheus ingin merubah hatinya dan perlakuannya. Lalu Yesus berkata kepada Zakheus, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yeay!
Yeay, tamat deh ceritanya. Bagaimana? Menginspirasi kalian bukan? Jadi bagi teman-teman yang masih ragu-ragu nih untuk kembali kepada Tuhan Yesus, maka segera kembalilah. Karena tenang aja, Yesus bakal terima kalian kapanpun dan dalam kondisi apapun. Yesus sangat loh menantikan kalian untuk kembali kepadanya. Karena jalan kebenaran hanya ada di Yesus. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Maaf jika aku ada salah dan kurangnya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!